Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama dengan kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta ditemani dengan saya Uci, dan hari ini dalam program musik kita kali ini akan bersama-sama mendengarkan bagaimana Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam merencanakan dan mengelola keuangan atau anggaran dalam penyelenggaraan rehabilitasi yang optimal dan tentunya harapannya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tema program musik kita kali ini juga itu untuk menjawab keterbukaan informasi kepada masyarakat bahwa kami Balai Rehabilitasi Tanah Merah menyampaikan bahwa pengelolaan dan perencanaan keuangan itu dapat di-share, dapat dipublish, dapat diinformasikan kepada masyarakat. Juga sebagai bentuk implementasi karena Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sudah mendapatkan predikat WBK, di mana dengan adanya predikat WBK artinya wilayah kami bebas dari korupsi, sehingga perencanaan dan pengelolaan keuangan tentunya harus berintegritas. Obrolan kita hari ini tentunya akan sangat menarik. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada pagi hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk dapat menyampaikan pertanyaan maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita hari ini, sahabat dapat mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777165162. Saya ulangi, melalui nomor WhatsApp di 087777165162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan maupun pengalamannya kepada kami. Baiklah sahabat Bareta, mengawali program musik kita hari ini, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber hebat kita. Boleh dong bro dan sisternya untuk memperkenalkan diri, nama dan tugas masing-masing di kesehariannya. Silahkan mungkin dari Sister Eka dulu, silahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni Haris. Saat ini saya bertugas sebagai bendahara pengeluaran di bagian penganggaran. Baik, berarti sehari-hari Sis Eka ini sebagai bendahara begitu ya? Betul. Baik, silahkan bro, boleh diperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Uci. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zainal dan di sini di Bareta saya bertugas sebagai perencana anggaran dan pelaporan. Baik, berarti tugas sehari-harinya memang menyusun perencanaan dan pelaporan begitu ya, Bro Zainal ya? Betul, Mbak. Baik, terima kasih untuk Sis Eka dan Bro Zainal sudah meluangkan waktunya yang tentunya sibuk begitu ya mengurus keuangan dan perencanaan begitu untuk hadir di sini untuk sharing pengetahuan dan pengalamannya kepada sahabat Bareta. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaannya. Sebelum kita membahas tentang pengelolaan keuangan, tentu kita juga harus tahu nih, mungkin sahabat Bareta di rumah juga perlu tahu bagaimana sih perencanaan, apa sih yang dikerjakan oleh seorang perencanaan dan apa saja yang direncanakan Balai Rehabilitasi untuk menyelenggarakan program rehabilitasi. Silahkan mungkin ke Bro Zainal. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Uci sudah diundang di acara yang luar biasa ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para pendengar setia Radio Bareta. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, seperti apa atau bagaimana Bareta dalam merencanakan kegiatan maupun penganggaran dalam rangka penyelenggaraan program rehabilitasi. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang penyelenggaraan rehabilitasi ini tidak jauh dari dua hal yang kita bahas. Yang pertama itu ada kegiatan, yang kedua pembiayaan. Jadi di mana ada kegiatan
Ya, disitulah ada pembiayaan. Nah, kemudian secara umum sebenarnya ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui dalam penyusunan rencana ini. Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu atau menentukan kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan dalam 1 tahun itu dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi. Jadi kalau di sini kan misalnya ada kegiatan family support group, ada religious session dan lain sebagainya. Nah, setelah kegiatannya kita ketahui, yang berikutnya adalah kita harus bisa menentukan juga kebutuhan atau hal-hal penunjang apa saja yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut ya. bisa berjalan dengan baik gitu. Misalnya Mbak Uci, di sini kan ada kegiatan family support group. Itu kegiatannya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut? Terselenggaranya kegiatan tersebut, iya, begitu ya? Betul banget. Nah, misalnya kita butuh pengadaan alat tulis kantor, kemudian butuh juga pengadaan makan untuk keluarga klien, butuh narasumber dari luar dan lain-lain gitu. Nah, nanti setelah itu sudah kita ketahui, yang selanjutnya adalah kita bisa menentukan biaya atau penganggaran yang dibutuhkan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kegiatannya sudah ada, kemudian kebutuhan yang diperlukan juga sudah ada, biayanya itu berapa, nanti kita diskusikan bersama dengan tim. Nantinya setelah selesai anggaran ini akan kita usulkan ke Biro Perencanaan BNN RI seperti itu. Jadi dari proses awal tadi tentu kita akan duduk bersama nih ya, dari perencana anggaran, kemudian dari unit kerja yang terkait dan termasuk juga dari unsur pimpinan gitu, supaya anggaran yang kita susun ini, yang kita sepakati benar-benar bisa mencapai atau sesuai dengan apa yang akan kita harapkan ke depannya. Mungkin secara umum seperti itu proses perencanaan kegiatannya. Baik, berarti dari penjelasannya Bro Zainal tadi, kita sebagai petugas atau sebagai pegawai di Bareta ini, khususnya di bidang rehabilitasi, tentu harus tahu kegiatan-kegiatan apa saja untuk mendukung pemulihan klien, begitu ya. Baru di breakdown apa saja keperluan, begitu detail terkait kegiatan-kegiatan tersebut, lalu ada pembiayaannya yang tadi, lalu diajukan. Artinya ini bukan keputusan kita sendiri, begitu ya? Betul. Langsung melaporkan ke BNN pusat, begitu ya? Baik, baik. Tentu dalam pelaksanaannya ini Bro Zainal tidak semudah pada saat kita bicara seperti ini ya tahapan-tahapannya, dan tentunya pada saat pelaksanaannya tentu pasti ada tantangan gitu ya. Dalam perencanaan ini kan tahapannya banyak begitu ya, dan kegiatannya pun tentu sangat banyak. Nah, sepengalamannya Bro Zainal sebagai perencanaan, apa tantangan yang pernah atau mungkin cukup sering dihadapi, dan bagaimana Bro Zainal mengatasi tantangan tersebut? Baik, saya kira semua kegiatan atau pekerjaan pasti punya tantangan tersendiri gitu. Nah, ini tidak begitu juga dengan perencanaan kegiatan dan penganggaran. Sebenarnya sejauh ini ada beberapa tantangan, cuman yang sedikit jadi catatan itu terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Oke, efisiensi. Mungkin boleh disederhanakan Bro Zainal biar bahasa yang lebih awam, efisiensi itu seperti apa? Baik, jadi efisiensi itu kondisi di mana anggaran yang dikeluarkan oleh negara itu ke kementerian lembaga itu nilainya berkurang dari tahun sebelumnya. Entah karena ada memang kebutuhan yang lebih mendesak oleh negara gitu. Yang pasti anggarannya akan berkurang dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini kan menjadi tantangan. Kenapa? Karena satu sisi anggaran yang diberikan itu terbatas atau berkurang, namun di sisi lain kita dituntut tetap untuk mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu yang akan menjadi tantangan tersendiri. Sehingga untuk mengatasi itu memang kita perlu duduk bersama, menganalisis secara mendalam lagi, menentukan skala prioritas mana yang benar-benar penting untuk dilaksanakan,
supaya benar-benar layanan ini kepada masyarakat meskipun anggarannya berkurang tapi kualitasnya tetap bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin secara umum seperti itu sih kalau terkait dengan kendala yang dihadapi di perencanaan. Oke, berarti kendala yang sangat terasa untuk saat-saat ini adalah efisiensi tersebut, begitu ya. Dan kita juga nggak mau menurunkan kualitas kita ke masyarakat, bukan karena uangnya dikurangin kemudian kualitas pelayanan kita berkurang, tidak seperti itu gitu ya. Jadi kita dituntut untuk cerdas atau lebih berinovasi bagaimana uang yang sudah diberikan negara ini tetap bermanfaat untuk masyarakat, begitu ya? Iya, betul sekali Mbak Uci. Kemudian dalam perencanaan bagaimana kira-kira Bro Zainal bisa memastikan bahwa apa yang sudah saya rencanakan, saya sudah alokasikan anggaran tersebut tidak hanya untuk operasional, tentu operasional penting ya, tapi nggak yang stagnan begitu, tapi bagaimana ada inovasinya juga masuk, konsep peningkatan dari tahun sebelumnya, kualitas-kualitas layanan. Kita kan inginnya bergerak maju terus nih, walaupun uangnya mungkin ada efisiensi tersebut. Nah, bagaimana Bro Zainal bisa memastikan bahwa oh ya, walaupun kita punya inovasi, ini tidak akan mengurangi kualitas yang sudah kita sebelumnya lakukan. Baik, jadi dengan perkembangan zaman saat ini, dengan tantangan juga yang cukup pesat, memang diperlukan pengembangan inovasi layanan gitu. Tentu. Dan ini harus diikuti oleh peningkatan kompetensi SDM-nya. Gitu. Jadi makanya dari segi penganggaran kalau kita melihat pada program dukungan manajemen itu ada dua secara umum. Ada kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Nah, kegiatan operasional itu seperti apa? Itu misalnya pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung bangunan. Oh iya, itu juga penting ya, karena sarana prasarana tentu jadi nomor utama. Gimana kalau sarana prasarana kita tidak mendukung, bagaimana klien mau rehabilitasi dengan baik begitu ya? Betul. Nah, kemudian termasuk juga misalnya untuk keperluan sehari-hari perkantoran. Nah, yang kedua tadi itu ada kegiatan yang non operasional. Nah, ini seperti kegiatan untuk peningkatan kemampuan pegawai, kemudian pelayanan kesehatan pegawai, kemudian juga dukungan untuk zona integritas dan lain-lain. Jadi antara operasional dan non operasional ini memang saling terikat, saling mempengaruhi. Karena walaupun misalnya operasionalnya bagus, ruang kerjanya bagus, nyaman, kendaraannya terpelihara, tapi kalau kompetensi pegawai kita tidak memadai, itu akan jadi masalah. Gitu. Begitu juga sebaliknya, walaupun kita punya SDM yang mumpuni, berkompetensi tapi tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai, nah itu juga akan jadi masalah ke depannya. Jadi makanya dalam penyusunan anggaran itu selain untuk operasional tadi, kita pasti untuk mengalokasikan anggaran untuk peningkatan SDM karena ini sangat penting. Nah, peningkatan SDM ini baik untuk mendukung perkembangan inovasi layanan maupun peningkatan kapasitas pegawai. Misalnya melalui pelatihan yang sifatnya teknis, fungsional maupun pengembangan pribadi pegawai. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya fokus kepada kegiatan-kegiatan klien, tapi bagaimana petugasnya pun harus dipastikan kualitasnya baik begitu ya. Harapannya dengan pegawainya kualitasnya baik, terapisnya kualitasnya baik, kualitas layanannya pun akan mengikuti begitu ya. Oke. Kemudian bagaimana tadi Bro Zainal sempat menyampaikan bahwa ada efisiensi. Tentu ada efisiensi, itu adalah kebijakan ya. Dan apalagi pemerintah tentu mengevaluasi dan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru yang tentunya untuk lebih baik begitu ke depannya. Dan tentu kita sebagai instansi pemerintah yang memang juga harus mengikuti kebijakan tersebut, bagaimana Bro Zainal bisa menyesuaikan dengan kebijakan atau peraturan-peraturan yang baru begitu. Bagaimana kira-kira Bro Zainal? Baik, saya kira dalam proses perencanaan ini kita perlu menyelaraskan antara apa yang kita lakukan dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Dan ini merupakan hal penting juga, saya pikir di semua kegiatan pekerjaan, di mana kita harus memiliki pedoman dalam melaksanakan setiap tindakan. Nah, kalau bicara dalam hal perencanaan ini misalnya, saya kasih contoh misalnya dalam rangka penyusunan
kegiatan spiritual session misalnya yang ada di Oke. klien. Nah itu kan kita harus tahu ini kegiatan apa, maksimal dilaksanakan berapa kali, maksimal anggaran yang boleh dikeluarkan itu berapa. Nah ini kan butuh regulasi, butuh pedoman, makanya dalam penyusunan ini kita menggunakan beberapa peraturan yang berlaku. Misalnya kita berpedoman kepada Juknis penyelenggaraan program rehabilitasi yang Petunjuk teknis yang dikeluarkan punya BNN begitu ya. betul, dikeluarkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Kemudian ada standar biaya keluaran, standar biaya masukan, kemudian ada juga standar biaya keluaran khusus dan lain sebagainya. Harapannya dengan standar ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, dengan nyaman, tetap berada pada jalur yang Iya, tetap pada benar. koridor yang benar begitu ya, Bro Betul Zainal ya. sekali. Dan hasil yang didapatkan nanti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan ini juga menjadi pertanyaan saya ya, Bro Zainal. Maksudnya klien kita kan datang dengan latar belakang berbeda-beda. Iya. Bukan hanya suku, ras, agama dan lain-lain, tapi permasalahan, latar belakang keluarga, kondisi, zat yang digunakan begitu ya. Nah, dengan klien yang kita yang berbeda-beda ini bagaimana Bro Zainal sebagai perencanaan itu bisa mengakomodir segala perbedaan ini menjadi sebuah perencanaan yang komprehensif gitu. Iya. Tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing gitu, tetap memperhatikan perbedaan, maksudnya memperhatikan kebutuhan masing-masing orang kan tentu secara personal beda, tapi dalam konteks layanan rehabilitasi itu bagaimana Bro Zainal merencanakan itu? Ya baik. Kalau kita berpatokan pada Juknis yang terbaru, memang di situ ada kegiatan yang sifatnya opsional, ada yang sifatnya wajib gitu. Oke. Nah sebenarnya kalau penentuan atau menghadapi dengan kondisi klien yang berbeda, itu saya pikir teknis di lapangan bersama teman-teman konselor, perawat dan lain-lain. Cuman dari segi penganggaran itu sudah kita akomodir dengan tetap mengadakan semua kegiatan dengan lengkap pembiayaannya berdasarkan apa yang tertera pada Juknis gitu. Oke. Jadi tenang saja, semua kegiatan dengan berbagai latar belakang kondisi itu akan terfasilitasi dengan adanya perencanaan kegiatan yang telah kita buat selama ini. Oke. Gitu. Oke, berarti tetap tidak mengesampingkan perbedaan itu, tapi tetap mengakomodir semuanya begitu ya, Bro Betul, Zainal ya. betul Oke. sekali Mbak Uci. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ada perubahan itu sefleksibel itukah bisa, misalnya kita sudah menganggarkan nih untuk tahun 2026 misalnya. Terus kemudian pada saat kita menjalani ada yang mungkin termiss atau terlewat atau ada pembaharuan atau ada kebijakan baru. Apakah perencanaan anggaran ini sekaku itu atau mungkin bisa direvisi atau sefleksibel itu? Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Bro Zainal? Ya, oke baik, pertanyaan yang bagus Mbak Uci. Jadi memang dalam pelaksanaan anggaran ketika itu sudah berjalan, memang terkadang yang terjadi itu beberapa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang dirancang, dalam artian ada beberapa hal yang misalnya dari segi pembiayaan nih. Ya mungkin harga naik, Betul begitu sekali. jumlah klien mungkin naik, Iya. begitu. Nah itu bisa kita atasi dengan revisi anggaran. Oh, Jadi oke, dari bisa Kementerian direvisi. Keuangan sendiri itu memberi kita wadah untuk menyesuaikan kembali kondisi di lapangan dengan sistem penganggaran yang ada. Jadi dalam setahun itu memang kita dikasih beberapa kali kesempatan ya, karena revisi ini kan sifatnya bisa bersumber memang dari kebutuhan internal Satker atau karena adanya kebijakan dari pusat. Oke. Nanti kita tinggal menyesuaikan. Yang pasti kita agak fleksibel gitu dari sisi penganggaran, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Seperti itu. Oke, dan tentu revisi anggaran itu pun mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah begitu ya, bukan asal diajukan. Pokoknya saya mau ganti, mau ada yang ditambah kan, tidak seperti itu ya, Bro Zainal ya. Betul, itu hal Tentu yang harus ada analisisnya dulu kenapa kita merevisi anggaran yang sudah, maksudnya perencanaan yang sudah kita buat gitu ya. betul banget Mbak Uci. Karena ya regulasi itu ya memang harus hal yang tidak bisa ditawar lagi, harus benar-benar kita pedomani dan alasan perubahannya pun hal yang sudah kita bicarakan bersama, seperti itu biasanya. Oke, luar biasa sekali nih. Dan kemudian
pertanyaan selanjutnya adalah hasil akhir. Artinya dengan kita merencanakan, mengelola keuangan, apa sih yang goals yang kita mau capai gitu? Maksudnya indikator menilai sebuah perencanaan, sebuah pengelolaan keuangan yang akuntabel itu, yang berkualitas itu seperti apa indikator keberhasilannya? Baik. Tentu kita menilai pekerjaan kita ya, begitu ya Bro Zainal ya? Iya. Baik, ini menarik karena bagaimanapun setiap kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan itu idealnya bisa diukur tingkat keberhasilannya. Gitu. Makanya kita perlu indikator untuk menilai apakah pekerjaan tersebut berhasil atau tidak. Nah, dalam hal penganggaran ini, perencanaan penganggaran, memang ada beberapa hal yang bisa menjadi indikator terkait dengan keberhasilan kegiatan tersebut. Yang pertama itu adalah jumlah revisi DIPA, gitu. Jadi sebenarnya kan dengan perencanaan anggaran yang baik itu harusnya bisa meminimalkan kebutuhan revisi anggaran. Artinya rencana yang disusun di awal itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sudah tepat begitu ya perencanaan kita ya, begitu. Nah, ketika terjadi revisi yang dalam jumlah yang banyak, itu kan berarti ada yang salah dengan perencanaan di awal. Ada ketidaksesuaian yang cukup gapnya yang cukup besar seperti itu. Makanya jumlah pelaksanaan revisi itu menjadi salah satu indikator apakah perencanaan di awal itu benar-benar digunakan dengan matang sesuai aturan atau tidak, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan deviasi rencana penarikan dana. Jadi pada saat perekaman usulan anggaran kita itu juga akan diwajibkan untuk menyusun rencana penarikan dana itu pada halaman 3 DIPA gitu. Jadi kondisi yang idealnya adalah ketika antara rencana penarikan dana dengan realisasi di lapangan itu memiliki deviasi yang kecil di bawah 5%. Mungkin boleh dibahasa sederhanakan untuk sahabat Bareta, Bro Zainal? Karena ini tentu bahas keuangan, banyak istilah-istilah keuangan yang mungkin saya sendiri juga banyak yang bingung gitu ya. Mungkin bisa disederhanakan Bro Zainal. Baik. Jadi deviasi itu kesenjangan begitu? Ya, betul, kesenjangan atau mungkin bahasa mudanya selisih lah antara yang kita rencanakan dengan realisasi di lapangan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berpedoman pada IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, itu sebenarnya selisih RPD itu tidak lebih dari 5%. Artinya kalau pada bulan itu misalnya kita merencanakan penyerapan anggaran 1 juta, nah, yang realisasinya itu jangan sampai di bawah atau lebih besar dari 5% itu tadi ya, dari 1 juta tersebut, seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Iya, betul, kedua. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan rencana kegiatan dan penganggaran yang disusun, itu apakah sudah mengakomodir semua kebutuhan program rehabilitasi atau tidak. Nah, ini kan bisa kita ketahui pada saat dilaksanakannya monitoring dan evaluasi berkala oleh Satker. Nah, di situ kan bisa kita lihat apakah memang ada kegiatan yang terlewat dari penyusunan di awal, ataukah memang misalnya ada kebutuhan-kebutuhan namun dari sisi pembiayaan itu tidak terpenuhi dengan baik gitu. Jadi dari hasil monif itu nanti akan ketahuan juga apakah perencanaan di awal itu sudah sesuai atau belum. Mungkin demikian secara umum, Mbak Uci. Berarti memang agak berat juga ya Bro Zainal ya, karena yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Zainal ini benar-benar dikawal nih perencanaan ini, dilihat apakah kita merencanakannya sudah benar, kita sudah memproyeksikan tahun depan akan seperti apa. Tantangan di depan juga kita harus sudah bisa proyeksikan antisipasinya seperti apa, kenaikan harga, perubahan-perubahan regulasi itu betul-betul harus sudah kita prediksi begitu ya. Dan pada saat perencanaan itu dilaksanakan sudah sesuai apa belum begitu ya. Belum lagi selisih-selisih tadi. Berarti memang tidak semudah itu ya merencanakan sebuah program layanan rehabilitasi yang
tentu banyak regulasinya, monitoringnya, dan kita juga harus tetap memprioritaskan bagaimana kualitas rehabilitasi yang kita berikan benar-benar berdaya guna untuk masyarakat begitu ya. Jangan sampai nanti uang negara ini terpakai sia-sia begitu, tidak tergunakan, tidak dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Oke, untuk sahabat Bareta yang saat ini sedang mendengarkan, sebelum kita melanjutkan diskusi, kami tetap membuka ruang diskusi ya bersama sahabat Bareta yang ingin bertanya dengan narasumber kami, dengan Bro Zainal dan Sister Eka. Sahabat Bareta dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 0877165162. Saya ulangi, di nomor WhatsApp kami di 087777165162 atau melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Oke. Tampaknya Sister Eka dan Bro Zainal ini sudah ada 2 pertanyaan dari sahabat Bareta di rumah ya. Nanti boleh Sister Eka atau Bro Zainal yang menjawab. Pertanyaannya dari Bapak Ahmad dari Kutai Barat. Saya adalah orang tua salah satu pasien di sana. Kemarin saat masa penghematan anggaran negara oleh Presiden, berarti Bapak Ahmad ini menyimak juga begitu ya, ada penghematan anggaran yang dilakukan oleh negara. Anak tersebut ngaruh ke layanan rehabilitasi. Soalnya tetangga saya kemarin direhab anaknya di sana hampir 6 bulan. Begitu. Jadi Bapak Ahmad ini mengamati begitu ya perkembangan kebijakan di mana terjadi penghematan anggaran, kemudian anaknya kebetulan masuk di rehab, kemudian dirasa sangat cepat, kemudian dia mengcompare atau membandingkan dengan tetangganya yang rehab di sini sampai 6 bulan. Mungkin silakan dari Sis Eka atau Bro Zainal bisa menanggapi. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Ahmad. Iya betul, Ahmad, dari Kutai Barat, Bapak Ahmad. Nah, memang di awal tahun kemarin bukan cuman BNN ya Mbak ya, memang hampir seluruh kementerian di Indonesia itu memang mengalami yang namanya masa-masa efisiensi yang cukup besar-besaran kemarin, termasuk di BNN juga, dan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah juga terdampak dengan kebijakan tersebut. Nah, memang kemarin itu ada karena kebijakan efisiensi itu sehingga beberapa anggaran itu memang dilakukan pemblokiran, Mbak. Oke. Gitu. Jadi anggaran yang diblokir itu sekian persen itu memang tidak bisa digunakan. Gitu. Sehingga mau nggak mau ini akan sedikit berpengaruh terhadap proses layanan rehabilitasi. Gitu. Nah, memang seperti saya sampaikan di awal tadi, satu sisi ketika terjadi efisiensi, kita memang dituntut untuk tetap mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi itu sendiri. Nah, cuman memang karena yang efisiensi kemarin juga cukup besar, makanya itu berdampak dari segi masa rehabilitasi. Tapi meskipun dengan masa yang lebih singkat seperti itu, teman-teman kita di layanan, saya kira tetap memaksimalkan peran mereka. Jadi untuk memastikan bahwa layanan yang mereka berikan kepada klien itu tetap dilakukan secara maksimal. Meskipun dari sisi waktu itu ada perbedaan dibanding sebelum adanya efisiensi. Seperti itu. Jadi artinya kita memang juga merasakan efisiensi tersebut, tapi kita tetap memastikan kualitas layanan kita tetap sama ke seluruh masyarakat begitu. Dan ini juga tergantung balik lagi ke kebutuhan kliennya gitu ya, ke kebutuhan anaknya Pak Ahmad ini. Kalau memang dirasa dengan waktu yang cepat itu memang sudah terpenuhi dan memang sudah bisa merasakan layanan rehabilitasi, harapannya bisa pulih begitu, ya itu akan dilakukan begitu ya. Jadi tidak semata-mata karena hanya efisiensi anggaran terus kemudian anaknya disuruh cepat pulang begitu, tidak ya. Kita juga betul-betul memastikan bahwa masa rawatan itu memang sudah sesuai dengan bekal si klien ini untuk pulih begitu ya. Mungkin dari Mbak Eka ada mau tambahan, silakan. Terima kasih Mbak Uci. Jadi mau menanggapi pertanyaan dari Pak Ahmad, bahwa untuk adanya efisiensi ini tentunya kembali lagi peran dari teman-teman di layanan ya, bahwa untuk time frame atau masa rawatan gitu ya, ke klien di rehabilitasi ini
tergantung dari progresnya masing-masing. Iya, Jadi betul. perlu kita ingatkan lagi bahwa tidak lama itu belum tentu baik ataupun sebentar itu belum tentu tidak baik juga. Jadi betul. semuanya itu pasti sudah diukur oleh teman-teman di layanan. Kemudian sebelum keluar itu apakah sudah layak keluar atau tidak, itu berdasarkan progres dari dari klien itu sendiri. Iya, betul. Itu saja. Oke, semoga terjawab ya Bapak Ahmad. Jadi artinya memang betul terjadi efisiensi anggaran, maaf. Tapi kami tetap memastikan bahwa masa rawatan yang dijalani oleh anaknya Bapak Ahmad ini memang sudah sesuai dengan hasil asesmen, perkembangan, kebutuhan dan progres anak Bapak Ahmad dari Kutai Barat begitu. Satu pertanyaan lagi dari sahabat Bareta, ini dari Sudibyo dari Sumatera Utara, cukup jauh ya dengan Samarinda ya. Bapak Sudibyo dari Sumatera Utara bertanya, apakah bisa direhab di sana dengan biaya mandiri untuk mendapatkan fasilitas VVIP agar anak saya bisa mendapatkan layanan yang terbaik? Nah, boleh mungkin Sis Eka atau Bro Zainal bertanya ini Pak Sudibyo, bisa nggak rehab mandiri dengan fasilitas VVIP? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya terkait dengan biaya mandiri di BNN sendiri kan yang pertama perlu kita tegasin bahwa layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah itu sifatnya gratis, dan ini berlaku juga untuk seluruh balai dan lokal rehabilitasi yang ada di Indonesia. Iya, milik BNN ya, Bro Zainal ya. Iya, betul, milik BNN. Kemudian terkait yang layanan VIP, memang sejauh ini kita belum memiliki layanan PNBP terkait dengan VIP. Jadi memang ini sempat juga dibahas di pusat terkait dengan layanan PNBP untuk layanan rehabilitasi yang sifatnya berbayar tapi ya, dengan layanan VIP. Nah, cuman ini belum ada perkembangan yang lebih lanjut. Dan sejauh ini layanan gratis itu tetap masih berlaku. Karena satu sisi sumber anggaran dari BNN itu cuman ada 3 sebenarnya, Mbak. Dari APBN, kemudian dari hibah dan dari PNBP. PNBP ini penerimaan negara bukan pajak, begitu ya? Sekali. Gitu. Baik. Semoga terjawab ya Pak Sudibyo. Jadi sampai saat ini memang ada wacana begitu, bisa dibilang seperti itu, tapi belum terrealisasi, dan mungkin itu masih digodok begitu ya kebijakannya seperti apa. Jadi mungkin Pak Sudibyo bisa stay tune, tetap memantau begitu ya segala sosial media atau berita dari Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Mana tahu nanti sudah ada kebijakan. Nah, Pak Sudibyo bisa mengakses layanan VVIP tersebut kalau nanti sudah ada. Tentu kami akan publish jika ada regulasi baru begitu. Kalaupun misalnya nanti atau mungkin Pak Sudibyo bisa juga tetap mengakses layanan kami, mana tahu anaknya mau segera direhab begitu, memang butuh layanan rehabilitasi segera. Layanan kami walaupun gratis Pak, tidak kaleng-kaleng Pak, begitu. Betul. Itu yang perlu dipertegas mungkin ya di sini, bahwa kami memastikan layanan rehabilitasi di Bareta itu tentu akan sehumanis itu begitu. Kita sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Bareta yang lain ya. Untuk sahabat Bareta dimanapun Anda berada, kami tetap membuka sesi pertanyaan yang dari sahabat Bareta di rumah di nomor WhatsApp 0877165162. Oke. Sekarang saya mau ke Sis Eka nih sebagai bendahara pengeluaran begitu ya. Kalau kita tadi membahas soal perencanaan gitu ya, anggaran rehabilitasi ini bagaimana tentu kita juga harus tahu bagaimana pengelolaannya. Tentu dalam pengelolaan harus ada prinsip-prinsip, karena yang namanya ngelola uang itu sangat sensitif begitu ya Sis Eka ya, dan lumayan rumit begitu. Nah, tentu sebagai pengelolaan harus mengerti betul prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, prinsip-prinsip dasar begitu ya. Nah, boleh di-sharing nggak Sister Eka, apa sih prinsip-prinsip dasar yang diterapkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam mengelola anggaran untuk layanan rehabilitasi? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Uci. Jadi kalau kita melihat prinsip-prinsip dasar yang diterapkan di balai, kita harus mengacu dulu ke prinsip atau peraturan yang utama yang mengatur prinsip-prinsip
keuangan negara di Indonesia. Nah, kebetulan yang saya pahami bahwa ada dua nih prinsip yang mengatur tentang pengelolaan keuangan itu, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, di mana di dalam kedua undang-undang tersebut itu ada beberapa prinsip. Yang pertama akuntabilitas, kemudian yang kedua profesionalitas, yang ketiga proporsionalitas, kemudian keterbukaan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah dilakukan di Bareta, prinsip apa yang sudah kita anut, yang pertama akuntabilitas, yaitu pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Harus bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya, Sister Eka? Betul. Jadi segala hal yang keluar atau uang yang keluar, uang negara yang keluar itu harus didukung dengan data dukung atau transaksi yang sah. Kemudian ada pencatatan pelaporannya itu harus terperinci dan sistematis. Kemudian yang kedua profesionalitas. Jadi orang-orang yang bekerja di keuangan itu harus memiliki sertifikasi dan mengikuti pelatihan. Nah, contohnya berarti bukan sembarang orang begitu ya, Sister Eka? Betul, yang saya pahami seperti itu, Mbak. Jadi seperti bendahara pengeluaran, yaitu harus mengikuti diklat dan juga sertifikasi bendahara tersertifikasi nasional. Nah, kalau misalkan dia lulus diklat, itu nanti ada gelarnya namanya BNT. Kemudian PPSPM itu kalau sudah mengikuti diklat itu ada gelarnya PNT. Kemudian SNT, maaf. Kemudian PPK pejabat pembuat komitmen itu gelarnya PNT. Kemudian untuk pembelanjaan barang atau misalkan jasa yang dilakukan satuan kerja itu pejabatnya harus memiliki sertifikat apa, yaitu sertifikat barang dan jasa. Nah, kemudian untuk prinsip yang ketiga yaitu proporsionalitas, bahwa keuangan harus sesuai dengan kebutuhan atau prioritas yang ditetapkan. Dan tentunya kalau kita bahas apa prioritas kita, yaitu mengacu kepada yang sudah direncanakan, yaitu berhubungan dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, khususnya bagian rehabilitasi. Nah, selanjutnya keterbukaan ekonomi di sini berhubungan dengan bagaimana kita mempublish, misalkan pagu anggaran dari satuan kerja itu apa saja, kemudian realisasinya berapa. Nah, itu sudah dilakukan di Balai Rehabilitasi di media sosialnya secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas, di mana dapat memberikan manfaat yang maksimal. Tentunya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu menunjang pemulihan buat rekan-rekan kita yang sedang menjalani rehabilitasi. Itu saja, Mbak. Berarti memang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ini memang harus dipegang teguh gitu ya, supaya setiap sen, setiap rupiah yang kita keluarkan itu kita betul-betul bertanggung jawab, orang yang mengelolanya juga sudah tersertifikasi begitu, kemudian juga sudah sesuai dengan perencanaan, ada keterbukaan, artinya kita menginformasikan ini loh uang negara yang dipakai untuk layanan rehabilitasi, itu sudah di-share ke masyarakat agar masyarakat tahu begitu, dan dilakukan secara efisien dan tentu harapannya efektif begitu ya. Luar biasa sekali. Nah, sebagai bendahara pengeluaran ya Sister Eka atau pengelola keuangan, tentu dalam kesehariannya Sister Eka harus bisa memastikan bahwa setiap pengeluaran itu bisa berdampak langsung positif gitu ya terhadap proses pemulihan klien. Nah, bagaimana Sister Eka itu bisa memastikan bahwa hal tersebut tercapai begitu? Baik, pertanyaannya. Untuk dasar pengeluaran satuan kerja, yaitu kita harus berpedoman pada biaya yang tercantum di dalam POK yang sudah disusun oleh perencanaan. Jadi namanya petunjuk operasional kegiatan. Nah, di dalam POK itu jelas tergambar bahwa kegiatan-kegiatan ini biayanya apa saja, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di Balai Rehabilitasi ini ada 2 komponen kegiatan yang tadi sudah dijelaskan sama Bro Zainal. Saya mengulang saja, yaitu yang pertama program terkait rehabilitasi, yaitu program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
P4GN dan juga ada dukungan manajemen. Ya. Nah, kalau untuk kegiatan atau anggaran P4GN ini itu bersinggungan langsung dengan kegiatan klien. Ya. Nah, kalau memberikan dampak positif jelas ya, karena yang pertama di sini dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ada seminar, kemudian ada activity offset ataupun client outing. Nah, itu yang dilakukan di luar untuk merefresh feeling dari klien. Kemudian kegiatan-kegiatan di dalam balai seperti spiritual session dan lain-lain. Kemudian ada juga anggaran belanja ATK klien, kemudian belanja UPK klien, reagen, kemudian obat-obatan untuk klien yang sakit atau membutuhkan pengobatan, dan juga biaya konsulen untuk yang membutuhkan konsultasi ke dokter. Iya, betul, untuk penanganan lebih lanjut. Nah, semua kegiatan ataupun pembiayaan tersebut itu gratis. Kemudian yang kedua yaitu anggaran dokumen manajemen, dukungan manajemen ini yang sudah dibahas tadi juga dengan Bro Zainal. Yaitu adanya belanja ATK, kemudian pemeliharaan gedung, di mana gedung rehabilitasi perlu juga kita perbaharui untuk menunjang kegiatan klien. Kemudian ada juga teman-teman yang bekerja, nah itu kita gaji seperti itu merupakan dukungan operasional kantor. Demikian Mbak Uci. Baik, tentu jadi benar-benar harus jadi Sister Eka memastikan bagaimana pengeluaran anggaran ini memang sudah sesuai dengan perencanaan yang tadi POK tadi ya Sister Eka ya. Oke. Betul. Kemudian dalam prakteknya atau dalam kesehariannya tentu Sister Eka sebagai pengelola keuangan sering sekali berhadapan dengan risiko. Jadi potensi-potensi entah kesalahan atau lain-lain itu. Nah, kira-kira menurut Sister Eka, risiko apa sih yang biasanya atau mungkin beberapa kali dihadapin dan bagaimana Sister Eka mengatasi risiko-risiko tersebut gitu? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk risiko-risiko yang sering terjadi itu terkait administrasi keuangan. Oh, oke. Nah, jadi adanya ketidaksesuaian antara laporan kegiatan dan belanja, kemudian tidak lengkapnya data dukun atau LPJ sama nota yang distorkan ke keuangan seperti itu. Nah, untuk pengelolaannya kita melakukan pengendalian internal yang ketat. Ya, jadi pada saat mulai dari proses pencairan dana sebelum pencairan dana, di mana teman-teman yang akan melakukan pembelanjaan atau kegiatan itu mengajukan proposal ke bagian keuangan, tentunya harus mendapatkan izin dari atasan atau pejabat pembuat komitmen untuk pelaksanaan anggaran tersebut, apakah boleh atau tidak. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan, yaitu yang pertama harus ada izinnya. Izin, jadi nggak langsung kucuk-kucuk ke bendahara minta uang begitu. Nah, ya. Iya, betul. Jadi harus memiliki izin dulu. Jadi bendahara atau keuangan itu punya tiket, maksudnya bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi harus ada persetujuan atau approve dari atasan. Kemudian yang kedua, untuk kesalahan ketidaksesuaian laporan ini, kita sudah membuat semacam panduan kelengkapan pertanggungjawaban atau nota untuk pelaporan, dan juga dari sisi keuangan itu ada SOP-nya, standar operational procedure terkait verifikasi LPJ, dan juga ada lembar verifikasi LPJ. Jadi teman-teman itu memiliki standar yang sama, pemahaman yang sama, apa sih misalkan pembelanjaan atau kegiatan ini kurangnya apa, nah itu standarnya sama. Jadi punya data dukung atau aturan yang sama seperti itu. Gitu. Jadi memang betul-betul resikonya adalah kesalahan administrasi begitu ya Sister Eka. Karena kalau dari administrasi saja sudah salah, efeknya akan sangat panjang begitu ya. Nah, jadi bagaimana sebagai pengelola keuangan memastikan bahwa risiko ini bisa ditekan, bisa tidak terjadi begitu ya Sister Eka, dengan yang tadi ada izin, dengan standar, dengan pemantauan yang sangat ketat, sehingga uang yang keluar itu memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan begitu ya Sister Eka? Ya, benar Mbak. Baik, tadi juga Sister Eka sempat sudah menjelaskan terkait pelaporan, karena pelaporan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban begitu ya dalam penyerapan anggaran di Balai Rehab Tanah Merah. Selain pelaporan keuangan formal, boleh di-sharing dong Sis Eka bagaimana memastikan setiap
tim di lapangan baik itu konselor, perawat, dokter, semua terapis di balai itu memahami pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Baik. Jadi untuk bagaimana di luar keuangan ya, terkait pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, melakukan sosialisasi berkala atau update tentang penggunaan anggaran. Misalnya kelengkapan data dukung, itu apa saja sih kayak gitu. Kemudian update-nya apa, kemudian seperti peraturan-peraturan yang perlu diupdate, itu kami biasanya melakukan semacam menyebarkan informasi baik secara tertulis atau langsung kepada pegawai bahwa ada perhitungan pajak terbaru seperti itu. Kemudian anggaran-anggaran yang sebelum dilakukan penyerapan itu sudah didistribusikan kepada masing-masing penanggung jawab. Jadi teman-teman penanggung jawab itu tahu, oh ini anggarannya mereka, ini yang boleh dibelanjakan ini. Kemudian detail belanjanya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan bahwa perlu diingat lagi bahwa untuk pelaksanaan anggaran itu ada pertanggungjawabannya. Jadi setiap bulan itu dari keuangan sudah melakukan pelaporan secara berkala ke KPPN ya, bahwa apa saja sih pengeluaran yang dilakukan. Kemudian kita secara rutin pun juga sering diaudit oleh Inspektorat Utama, kemudian oleh eksternal BPK, itu tentang pelaksanaan anggaran di satuan kerja. Dan tentunya perlu ditekankan lagi bahwa segala hal yang berhubungan dengan anggaran itu menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna anggaran. Jadi siapapun yang mengambil harus berani bertanggung jawab terkait anggaran yang sudah dibelanjakan, seperti itu. Kemudian kami pun juga secara tertulis ataupun juga ada di grup itu melakukan secara pemantauan secara berkala terkait misalkan realisasi anggarannya seperti apa, kemudian penarikan dananya yang perlu, kemudian apa ada anggaran minus atau tidak. Nah, itu kami lakukan secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran. Baik, luar biasa sekali ya. Memang harus kalau pengelolaan keuangan itu, kalau bicara soal uang, apalagi ini uang negara, harus rulesnya harus seketat itu ya Sister Eka, untuk memastikan setiap rupiahnya itu bisa kita pertanggungjawabkan begitu ya. Oke, ini sudah ada masuk lagi dari sahabat Bareta dari Yuni Sangatta. Bareta keren banget, semakin sukses untuk Bareta. Terima kasih kepada Ibu Yuni dari Sangatta untuk apresiasinya begitu untuk Bareta. Tetap ikuti terus, tetap follow kami, update informasi-informasi tentang pemulihan dan rehabilitasi ya Ibu Yuni, terima kasih. Oke, terakhir sebelum kita tutup sesi ngusik kita kali ini, kira-kira ada nggak dari Sister Eka maupun dari Bro Zainal pesan kunci atau closing statement atau hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat bagaimana kepercayaan itu menjadi penting terhadap pengelolaan dan perencanaan di program layanan rehabilitasi di Balai Rehab Tanah Merah. Mungkin dari Sister Eka dulu, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Uci. Jadi untuk pesan buat masyarakat bahwa percayalah bahwa setiap rupiah APBN yang dipercayakan kepada kami oleh negara dikelola secara integritas. Setiap pengeluaran adalah investasi untuk pemulihan dan masa depan untuk rekan-rekan kami yang sedang menjalani rehabilitasi. Kami berkomitmen untuk menjalani dengan hati dan bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan keuangan di satuan kerja kami. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Sister Eka, bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan adalah investasi pemulihan begitu ya. Baik, luar biasa. Silakan Bro Zainal, mungkin ada pesan kepada masyarakat. Baik, mungkin kepada masyarakat khususnya para pendengar setia Radio Bareta. Betul. Perlu kami sampaikan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi itu dilaksanakan secara akuntabel. Artinya bahwa seluruh proses perencanaannya, kegiatannya itu mengikuti peraturan yang berlaku dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian satu lagi Mbak Uci, terkait perencanaan kegiatan ini yang sudah disusun, ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan program telah dipenuhi, dibiayai oleh negara, sehingga bagi masyarakat yang memiliki keluarga, tetangga, teman atau kenalan, jangan ragu untuk membawa atau mengarahkan
keluarga atau teman yang mengalami permasalahan narkotika untuk menjalani program rehabilitasi di Bareta, baik rawat jalan maupun rawat inap, dan sekali lagi tidak dipungut biaya alias gratis. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk Bro Zainal dan Sister Eka untuk sharing pengetahuan, sharing pengalamannya kepada sahabat Bareta yang saat ini sedang mendengarkan program musik. Tentu kita juga berharap apa yang kita sampaikan bermanfaat begitu ya untuk sahabat Bareta. Baiklah sahabat Bareta, itu tadi dia diskusi kita yang sangat menarik ya tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam mewujudkan layanan rehabilitasi yang optimal. Saya mengutip tadi pesan kunci dari Sister Eka bahwa integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara bukanlah sekedar formalitas begitu. Tapi melainkan cerminan dan komitmen dari Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah untuk memberikan layanan rehabilitasi terbaik bagi setiap individu yang membutuhkan. Setiap rupiah yang dikelola adalah sebuah investasi untuk pemulihan, harapan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman dan keyakinan kepada masyarakat bahwa di balik setiap layanan yang diberikan ada manajemen yang transparan dan bertanggung jawab. Kami juga ingin mengajak sahabat Bareta dan keluarga serta masyarakat luas untuk dapat mempercayakan secara penuh kepada Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah atas sistem yang telah diterapkan dan terus berpartisipasi aktif dalam pemulihan klien. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengetahui lebih lanjut atau mengakses layanan kami secara mudah, silahkan mengunjungi situs kami di www.radiobareta.com. Di situs tersebut sudah tersedia semua layanan, sudah diintegrasikan dalam satu platform. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan Ibu Kota Negara Nusantara. Jangan ragu, segera ke Bareta. Demikianlah program musik Ngobrol Seru dan Asik hari ini. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi memberikan saran, topik, masukan terhadap program musik selanjutnya. Sahabat Bareta juga dapat memberikan komentar melalui website kami di radiobareta.com pada menu testimoni. Demikianlah program musik hari ini dari studio utama Radio Bareta. Saya Uci beserta narasumber kita Bro Zainal dan Sister Eka serta tim teknis yang bertugas saat ini pamit undur diri dari Ruang Dengar Sahabat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.